Halo teman-teman, berita yang lagi rame tentang Vidya, Dakwila dan Koi apa Koi? Saya bacanya Koi aja ya, mungkin ada salah ngomong, tolong dimaklumi karena lidah saya lidah Indonesia ya. Yang ingin saya prediksi di sini bukan masalah-masalah yang membuat mereka ada ketidakharmonisan. Yang ingin saya lihat di sini, nasib kedepannya Koi ini seperti apa. Tadi saya sudah cari tahu tentang tanggal lahir Koi, yaitu 24 Mei 1993, dan saya coba mencari tahu nasibnya di tahun ini dan tahun depan. Ini sebenarnya prediksi ilmu pasti ya, karena masalah angka-angka. Jadi di sini kalau menurut angka dari numerologi, Koi ini di tahun 2023 tahun ini, ketika angkanya dijumlahkan secara numerologi ketemu angka 9. Angka 9 ini nasihatnya seperti ini. Koi, kalau kamu menyukai seseorang, menyukai siapa saja, kamu sungguh-sungguh pengorbananmu luar biasa pada orang tersebut. Kamu memiliki jiwa belas kasih untuk saat ini pada orang tersebut, orang yang kamu sayangi. Tapi dengan cara yang kamu lakukan saat ini tentunya juga kurang bagus, yaitu kamu mengorbankan dirimu sendiri tapi juga merugikan orang-orang di sekitarmu. Nah, kenapa bisa begitu? Kita coba cari ya, cari angka 9 di numerologi itu tulisannya seperti apa, rumusannya seperti apa. Saya baca saja ya. Untuk angka 9, sisi negatif dari angka 9 adalah ia berkorban demi orang lain dan kemanusiaan sampai bisa melupakan kepentingan dirinya sendiri dan bahkan orang dekatnya. Kalau menurut dari pemberitaan yang sudah saya ikuti, ini sudah dilakukan Koi. Dia menyukai seseorang, tapi dia mengorbankan dirinya, juga mengorbankan orang-orang di sekitarnya demi untuk bisa membahagiakan orang yang dikasihinya. Apakah ini tembus? Ya, itu menurut terserah kalian saja penilaiannya. Tapi di sini kok cocok ya, cocok dengan kondisi yang saat ini. Jadi Koi ini memiliki rasa kasih yang begitu tulus dan lain sebagainya pada seseorang yang dikasihinya. Tapi sayangnya pada akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri dan mengorbankan orang-orang di sekitarnya, orang-orang dekatnya. Kemudian untuk di tahun 2024 tahun depan, Koi ini ketemunya di angka 1. Angka 1 itu saya baca saja ya. Angka 1 sisi negatifnya adalah mengandung energi keras kepala dan keras dalam menyampaikan pendapat apa adanya tanpa basa-basi. Jadi untuk tahun 2024, kalau bisa Koi bisa menghindari hal-hal yang berbau keras kepala dan susah dibilangi, susah dinasehati. Karena angka 1 ini memiliki keyakinan yang teguh pada pendiriannya. Nah, ketika bisa melihat tayangan ini, semoga bisa introspeksi diri di tahun ini dan di tahun depan. Yang saya lihat ini sisi-sisi negatifnya ya untuk Koi ini ya. Sebenarnya juga ada sisi positifnya. Kalau angka 9 tadi di tahun ini sisi positifnya adalah rasa kemanusiaan yang tinggi, belas kasih pada sesama, pada orang yang dikasihinya. Tapi ketika hal itu terlalu berlebihan, pada akhirnya juga merugikan diri sendiri dan orang di sekitarnya. Kemudian di tahun 2024 ketemu angka 1. Itu angka 1 melambangkan jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa leader dan lain sebagainya, memiliki jiwa pendobrak dan lain sebagainya. Tapi ya begitu egonya tinggi, keras kepala, susah dibilangi.
Jadi setiap angka di numerologi ini ada sisi positif dan negatifnya. Dan untuk koi dilala kok ya yang terjadi ya seperti yang dialami saat ini. Dia mengorbankan orang-orang dekatnya, orang-orang di sekitarnya yang selama ini mungkin baik kepadanya, pada akhirnya dirugikan karena dia ingin membahagiakan sosok yang dicintainya. Dan itu kayaknya persis di penjabaran di angka 9 tadi ya. Baiklah, di sini akan saya prediksi melalui kartu tarot untuk koi. Nasibnya di tahun ini dan di tahun depan seperti apakah? Menurut prediksi kartu tarot. Apakah gonjang-ganjing saat ini berimbas di karirnya di tahun ini? Bagaimanakah prediksi koi untuk karirnya di tahun ini? Ego, ada ego yang menyebabkan sebuah pertengkaran, yang menyebabkan sebuah hubungan tidak harmonis. Karena kan ego ya, ego. The Star sebenarnya masih baik untuk tahun ini, tapi hindari pertengkaran harusnya ya, untuk biar bisa lebih meningkat. Ada simbol sosok wanita yang disukai koi. Tapi pada akhirnya di sini hal hubungan dengan seorang wanita ini bisa berimbas pada sesuatu yang membuat karir koi agak ada penurunan. Mungkin ada hubungannya dengan gonjang-ganjing yang saat ini ya teman-teman. Kemudian untuk karirnya ada harus fokus kembali kepada karirnya. Dinasihati seperti itu, fokus kepada karirnya. Ini hampir sama prediksinya dengan di energi angka 9 kalau sesuai numerologi tadi ya. Artinya seperti ini. Ada ego yang bermain di sini. Ego itu artinya ada ketidakharmonisan, ada pertengkaran, ada persaingan dan lain sebagainya terkait di karir koi. Sebenarnya karir koi ini ada The Star. Apa yang kamu harapkan bisa tercapai loh ya. Apa yang kamu harapkan bisa tercapai asal kamu bisa mengekang egomu, asal kamu bisa introspeksi diri. Jangan sampai karena kamu menyukai seorang wanita, ratu bawa tongkat ini menyukai seorang wanita yang pada akhirnya kamu melakukan sesuatu yang bisa membuat namamu jatuh. Ada simbol pedang 10. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan berita-berita yang berseliweran ya, akan berakibat karirmu bisa kurang bagus di sini. Makanya segeralah bangkit untuk memperbaiki diri agar tidak sampai kejatuhanmu bisa berlarut-larut. Memang kamu saat ini masih memiliki fans yang begitu baik, yang begitu banyak. Tapi semuanya itu juga ada masanya. Ya. Ketika mungkin perbuatanmu yang mengecewakan sebelah, kemudian dibongkar-bongkar yang begini, tentunya itu juga akan mempengaruhi seseorang yang ingin bekerja sama denganmu. Ada pedang 10 loh ya. Ada pedang 10. Juga ada simbol wanita membawa tongkat. Nah, kamu menyukai seorang wanita boleh, tapi ya begitu. Jangan membuat orang di sekitarmu dirugikan karena apa yang sudah kamu lakukan untuk membahagiakan wanita ini, ya. Jadi teman-teman, untuk koi ini dinasehati egomu itu harus dikurangi. Jangan merasa benar sendiri. Jangan ingin membahagiakan sosok yang disayangi tapi merugikan orang-orang di sekitarmu. Itu nggak boleh. Ya, sebenarnya kamu memiliki peluang yang bagus di tahun ini. Ada simbol The Star. Apa yang kamu harapkan bisa tercapai. Kamu diberi kemudahan untuk berkarir di tahun 2023. Tapi
Kalau kamu demi seseorang kemudian kamu melakukan sesuatu yang kurang terpuji, itu akan membuat karirmu terancam. Ada pedang 10. Bayangkan ada seseorang yang dilulus pedang 10, pedang 1 aja sudah sakit, apalagi pedang 10. Kondisi karir yang sangat mengkhawatirkan jika kamu masih saja melakukan sesuatu yang seperti sebelumnya. Makanya di sini kamu fokus untuk saat ini, fokus pada karir, perbaiki tentang kabar-kabar yang kurang bagus itu, perbaiki juga dengan karakter, sifat dan lain sebagainya, agar karirmu bisa meningkat lagi. Sayang di sini ada peluang karir yang bisa dicapai dengan kemudahan, tapi kamu salah langkah yang pada akhirnya ada pedang 10 yang membuat karirmu agak sedikit, bukan agak sih ya, pedang 10 itu bayangkan angka 1, angka 10 kan bisa dikatakan angka 10 itu sangat besar. Jadi untuk karirnya sangat-sangat warning di sini di tahun 2023. Makanya di sini kamu harus fokus menatap ke depan. Jadikan apa yang sudah terjadi ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi kesalahan, untuk selalu optimis ke depan dan melangkah secara baik tentunya. Jangan merugikan orang-orang di sekitarmu demi untuk membahagiakan orang lain yang kamu sukai. Kalau ingin membahagiakan orang lain, ya tentunya dengan cara kemampuan diri sendiri. Jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai orang lain terseret-seret untuk masalah pribadimu tersebut ya. Seperti itu untuk nasihat Koi di tahun 2023. Jadi di sini ada sinkronnya juga dengan numerologi angka 9 tadi ya. Berkorban boleh, tapi berkorban jangan merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Kemudian untuk karir Koi di tahun 2024 seperti apakah? Tahun 2024 karir Koi seperti apakah? Ada strength. Nah, itu tadi di angka 1 kan saya juga sudah bilang ada ego, keras kepala. Strength-nya juga keluar loh ya. Jadi disarankan Koi untuk bisa mengekang egonya, bisa mengekang keras kepalanya, harus bisa mengekang hawa nafsunya. Artinya seperti itu. Ada demun, ada masalah-masalah dari masa lalu yang menjadi ibaratnya kalau bulan masih ditutupi dengan embun atau dengan kabut. Jadi masih terbawah di tahun 2024. Jadi apa yang terjadi di tahun 2023 saat ini tentang berita-berita yang kurang mengenakan tentang Koi ini, imbasnya masih dirasakan di tahun 2024 ya. Kemudian tapi Koi di sini berusaha keras dan bisa menaklukkan tantangan tersebut. Karena di angka 1 numerologi tadi kan ada jiwa kepemimpinan, jiwa leader, jiwa pendobrak. Dan di sini juga dengan jiwa-jiwa yang seperti itu, pada akhirnya Koi bisa menaklukkan atau memperbaiki diri atau berusaha agar karirnya bisa meningkat, dan itu berhasil di tahun 2024 ya. Selanjutnya, tapi di sini Koi harus bisa menimbang-nimbang segala sesuatunya jika ingin melakukan sesuatu. Ada simbol justice teman-teman. Justice ini bisa diartikan ada kondisi bisa ke ranah hukum, tapi juga bisa diartikan mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik atau bersikap adil menyikapi sebuah masalah ya. Kemudian tahun 2024 karir Koi ada mulai menata kembali agar bisa mencapai karir yang lebih baik lagi. Jadi di sini untuk Koi di tahun 2024 mulai ada perbaikan karir.
Tapi di sini imbas dari kondisi tahun 2023 saat ini yang gonjang-ganjing, yang pemberitaannya sangat ramai di TikTok, yang bongkar-bongkar kelakuan Koi, itu berimbas juga di tahun 2024. Makanya di sini Koi harus bisa mengekang egonya. Jangan keras kepala. Kalau dinasehati, diberi masukan, harus bisa diterima dengan baik. Ya. Jangan ngeyel dan lain sebagainya. Karena ini nanti akan membuat karirmu bisa lebih meningkat lagi ketika kamu tidak terlalu keras kepala. Ketika kamu mau menerima masukan-masukan orang di sekitarmu. Ya. Di sini dengan bekerja keras, dengan sifat yang tidak egois, dengan gak keras kepala, kamu akan bisa melewati masa-masa di mana kamu bisa memulihkan karirmu di tahun 2024. Tapi di sini kamu juga harus hati-hati. Kalau kamu sampai salah atau melanggar hukum atau melanggar sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, kamu bisa sampai ke ranah hukum. Atau bisa juga diartikan di sini, sebelum kamu mengambil sebuah keputusan, kamu harus hati-hati. Jadi kartu justice ini banyak artinya ya teman-teman. Salah satunya bisa sampai ke proses ke ranah hukum. Yang kedua, harus bersifat adil kepada sesama. Yang ketiga, menimbang-nimbang sebelum memutuskan. Nah, tapi di sini saya lebih mengartikan untuk Koi ini sebagai bentuk dasar dari mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum merencanakan sesuatu, sebelum melakukan tindakan. Jadi di sini tahun 2024 untuk Koi ada perbaikan. Tapi nasihatnya, jangan keras kepala, jangan egois, ya. Terus segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan baik. Jangan mengambil keuntungan sendiri, jangan hanya untuk menguntungkan diri sendiri, maksudnya seperti itu. Apa yang kamu lakukan, kalau bisa jangan sampai merugikan orang lain. Makanya di sini ada simbol justice, keadilan. Jangan menguntungkan diri sendiri sebelum kamu mewujudkan atau melakukan sesuatu. Di sini ada koin 8. Ada kondisi yang lebih baik lagi ke depannya asal yaitu tadi. Jangan keras kepala, harus adil, jangan menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman untuk Koi. Semoga sukses selalu, semoga bisa bisa memperbaiki kabar-kabar miring yang sedang beredar di media sosial.